saya kasih peringatan keras ini. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Pak Prabowo ada dalam kegelisahan hari-hari ini, pasti. Kenapa? Anggota kabinetnya tidak mampu untuk mengucapkan kejujuran pada publik. Pak Prabowo juga harus bisa melihat anak buahnya yang bisa bekerja atau tidak bisa bekerja, atau siapapun yang hanya asal Bapak senang, asal Bapak tenang. Saya kaget, ternyata saya baru tahu. Pak Prabowo tidak boleh lagi kemudian terlalu asik di singgasana emasnya. Pak Prabowo juga tidak boleh hanya gahar di panggung, gahar di podium. Wujudkan dalam aksi nyata. Saya nggak pernah tahu apa pikiran Prabowo. Bahwa Prabowonomics tidak dimengerti oleh 70% kabinetnya, itu kesalahan rekrutmen. Tapi saya sering tidak percaya pada statistik yang diucapkan oleh kabinet. Masalahnya itu, Mama juga nggak percaya. Tapi grafik itu bisa direkayasa hanya untuk menjilat presiden. Kan kejujuran mesti diberikan tuh. Jadi, kalau dikatakan bahwa krisis sudah sedang terjadi, pasti. Krisis. Tapi saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa, dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Tapi mitigasinya bagaimana? Itu soalnya tuh. Saya beri nama keadaan hari ini dengan faktor tertahannya suplai energi dunia dan kondisi daya beli masyarakat kita hari ini. Kita ada di dalam keadaan the beginning of the end. Semua data sosiologi ada di situ. Kalkulasi politik ada di situ. Jadi kalau kita buka persoalan, dengan gampang kita tahu ada potensi kerusuhan politik di tingkat elit. Bayangkan misalnya kalau dia crossfire dengan 20 hari tidak tersedia BBM yang diklaim oleh Bahlil. Mohon juga ini harus diperhatikan. Ada beberapa hutang yang akan jatuh tempo yang kalau kita gagal bayar, dan apalagi naudzubillahi min zalik kita mengalami default, maka ada besar kemungkinan stabilitas nasional kita juga akan sulit dikendalikan. Kita tahu ketika persoalan ekonomi ini sudah tidak sanggup menyediakan kebutuhan-kebutuhan perut masyarakat, masyarakat akan lompat dari jendelanya dan kemudian turun ke jalan. Ini yang harus kita hindari. Kita harus menghindari berbagai konflik ini hanya karena persoalan-persoalan perut yang tidak tertangani. Kita tahu ada beberapa teori yang sering mengatakan bahwa orang miskin itu perlu dirawat supaya muncul kapitalisme yang lebih mapan. Hal-hal seperti ini saya yakin akan ditangani oleh pemerintahan hari ini, karena kita tahu, mungkin bukan kita, setidaknya saya memahami bahwa Pak Prabowo itu anti kapitalis, karena Pak Prabowo itu seorang sosialis. Dari awal kita tunggu apakah Presiden Prabowo ingin menjadi pemimpin sosialis Indonesia. Satu waktu beliau dalam satu pertemuan diskusi dengan saya yang tanya, Anda mau jadi presiden Pak Prabowo dan ingin jadi pemimpin sosialis Indonesia? Tidak, saya tidak ingin jadi pemimpin sosialis. Saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia pertama. Dia ucapkan itu pada saya. Sekarang kita tagih. Memang penuh kesulitan, memang penuh pantangan. Tapi ini maksa kita akselerasi. Kita harus percepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Berbagai hal tantangan dunia dan juga tantangan bangsa ini ke depan di tahun 2026 tidaklah sederhana. Ada beberapa kerentanan dalam politik, kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, termasuk juga perubahan cuaca di sekitar kita. Bencana yang hari ini terjadi di Aceh, terjadi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ini adalah teguran kepada kita semua betapa cerobohnya bangsa ini mengelola sumber daya alamnya. Betapa cerobohnya dari rezim ke rezim bangsa ini ternyata tidak pernah memiliki kewaspadaan terhadap krisis ekologi yang terjadi di negara ini. 2026 tantangannya sangat menganga, ancamannya juga menganga. Kita tahu belakangan ini dalam 1 minggu terakhir telah terjadi perang. Kalau ternyata perang itu meluas, ini semua harus kita perhitungkan. Dan bagaimana leadership dari seorang Prabowo
mohon izin Bapak Prabowo, ke depan ini Bapak dititipkan 280 nyawa manusia. Arah bangsa ini ada di tangan Pak Prabowo. Oleh karena itu, tidak boleh lagi Pak Prabowo hanya bermain dalam wacana dan retorika. Semua harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Percayalah, kalau Bapak berjuang untuk rakyat sepenuhnya, rakyat akan berada di depan Bapak. Bapak cukup berdiri di belakang rakyat. Rakyat akan menghadapi semua tantangan ini. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Blessing in disguise, sebetulnya krisis global itu menyebabkan kita kembali pada realitas tuh. Bukan berarti bahwa ide-ide awal dari Prabowonomics itu tidak bermanfaat, tetapi realitas akan mendikte presiden untuk mengubah kebijakannya. Kita sebetulnya sudah ada dalam krisis, sudah mulai masuk di dalam situasi yang tidak normal. Artinya ketidaknormalan itu dengan sendirinya akan menghasilkan potensi protes, bahkan potensi kerusuhan massal tuh. Karena ini soal yang paling fundamental, yaitu pertahanan dapur emak-emak, atau bagian yang mungkin kita anggap sebagai sebut aja isu yang akan jadi tumpuan atau jadi tempat semua orang menghitung apakah Presiden Prabowo bisa menghasilkan kebijakan yang rasional atau justru masuk lagi di dalam cara-cara penyelesaian yang sifatnya sebut aja saya cari istilah sifatnya intimidatif, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita coba baca dengan cermat bahwa krisis ini tentu harus diatasi dengan memanfaatkan sumber daya demokrasi, sehingga kalau presiden bicara tidak menimbulkan kecurigaan. Jadi dalam demokrasi kejujuran itu justru akan menghasilkan stabilitas tuh. Jangan memalsukan data, jangan Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini ya cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang cukup menarik ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang mengatakan itu nyata bahwa Kabinet Merah Putih tidak pro rakyat, adili para koruptor, jangan pandang bulu. Emang Prabowo mikirin kesejahteraan rakyat supaya baik bagaimana? Tidak, dia cuma mikirin keluarga dan kroni-kroninya bisa hidup kaya raya dan tidak peduli bisa hidup. Dan tidak peduli pakai cara benar atau salah, yang penting keluarga dan kroninya senang. Benar memang faktanya bicara. Nah, lanjut lagi. Halah mengetabrus kalau cuman omong-omong saja korupsi merajalela yang bisa hancur ekonomi Indonesia. Siapa 3 kali milih tapi akhirnya kecewa seperti saya. Nah, lanjut lagi. Pak Prabowo harus segera disukyar secara komplit biar bisa lepas dari gangguan-gangguan medis dan non-medis. Asral spiritual medis, asral spiritual kembali dan realita dan jati diri bangsa. Prabowo jangan terlalu percaya dengan kabinet, tapi percayalah juga kepada rakyat. Lanjut lagi. Nyapres beberapa kali gagal, giliran jadi gagal juga. Akibat menteri titipan rejim lawas, lebih baik dana MBG dialihkan ke satu keluarga untuk makan. Satu keluarga 15.000 dicukup-cukupin walaupun makan nasi sama garam. Bila krisis menimpa negeri ini, peluang masuk jurang kalau cara mengelolanya seperti sekarang. Prabowo kayak gitu mah wajar, kalau dia tidak kayak gitu baru kalian terheran-heran. Gaya pemimpin otoriter, tidak mau dengar suara hati rakyat. Nah, lanjut lagi. Baguslah biar revolusi, karena negara ini sudah direkayasa oleh Jokowi, DPR, polisi, KPK, hakim. Punya Jokowi semua, jadi rakyat sendiri yang harus berjuang untuk hidup. Masih pingsan belum siuman. Nah, lanjut lagi. Pak Prabowo harus lihat rakyat akan dimiskin, dijadikan komunis.
omon-omon saja tidak guna. Yang paling hanya omon-omon saja. Percepatkan mematikan yang miskin. Apa mematikan kemiskinan? Harus jelas memastikan orang yang miskin atau memiskinkan rakyat atau menghilangkan yang miskin. Pusingkan jadinya Pak Balio. Dengar bicaranya retorika seolah peduli berantas korupsi, faktanya lebih banyak melakukan pembiaran buat kakek Pak Prabowo. Kalau Anda jujur memang mau berantas korupsi, pasti Allah memudahkannya. Tetapi kalau hanya lip service hasilnya pasti Indonesia akan terpuruk. Nah, lanjut lagi. Ternyata baru belajar dari Joko Widodo. Lapar-lapar Pak Presiden Prabowo. Masih mending Jokowi sekarang baru nyadar. Saya susah betul sekarang ekonomi di rakyat. Omon-omon atau bohong melulu. Gemoy saja sudah capek. Koit. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kaget saya baru tahu sambil gebrak-gebrak meja, omong-omong saja patah-patah tidak nyambung. Beda kalau berilmu, ngomongnya ngalir dan terarah. Prabowo mimpinya ketinggian, tidak sesuai kemampuannya. Lanjut lagi teman-teman. Itu alasanmu Prabowo, sandiwaramu. Kami ini sadar, tidak, rakyat sudah muak, sudah sakit hati. Jangan kau pikir NKRI ini dikuasamu. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yang dimana kita melihat bahwa di dalam video ini bahwa Pak Prabowo mengatakan dia akan memberantas para korupsi. Nah, dengan itu kita melihat di dalam komentar juga bahwa masyarakat menyatakan jangan hanya omon-omon saja Pak Prabowo. Kalau memang itu ada niat Pak Prabowo untuk memberantas para korupsi, maka Tuhan akan mudahkan jalan untuk Bapak untuk memberantas para korupsi. Nah, juga seperti yang kita lihat di dalam video ini bahwa Rocky Gerung dan bersama temannya ini mengatakan bahwa Pak Prabowo ini tidak tahu bahwa anak buahnya di lapangan telah membohonginya sendiri. Dengan itu mereka mengatakan supaya Pak Prabowo ini lebih lincah lagi untuk survei para anak buahmu di lapangan supaya tidak memiskinkan rakyat. Atau mungkin menurut Pak Prabowo nanti dia sudah memberikan bantuan yang segini banyaknya, namun sampai di lapangan tidak seperti yang sudah direncanakan atau yang sudah disusun oleh Pak Prabowo. Dengan itu mereka mengatakan Pak Prabowo harus teliti anak buah Pak Prabowo yang telah Bapak Prabowo percaya pada saat ini. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan atau yang perlu kita bahas mengenai komentar para netizen-netizen dalam video ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang memberikan tanggapan, silakan.